Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tentang pemerintahan pusat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raisa Ajirul Azhar dengan NPM 205. Saya Dina Wijarini dengan NPM 155. Saya Raihan Yulfahnu dengan NPM 165. Saya Erni Fatnawati dengan NPM 175. saya Farhanul Hakim dengan NPM 181. Saya Hudanti Ratnasari dengan NPM 186. Saya Naini Amro dengan NPM 191. Saya Munandar Aziza dengan NPM 200. Baik, yang pertama yaitu ada pemerintahan pusat yang terletak di Indonesia, di mana Indonesia ini merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik dan dipimpin oleh seorang presiden. Nah, untuk prinsip utama dari negara kesatuan itu adalah peletakan kekuasaan tertinggi atas seluruh urusan pengelolaan negara di tangan pemerintah pusat. Nah, di sini terdapat pengertian pemerintah pusat menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri. Pemerintah pusat ini merupakan badan tertinggi yang memiliki kekuasaan memerintah dalam suatu negara, di mana kekuasaan tertinggi atas urusan negara itu dipegang oleh pemerintah pusat tanpa ada pelimpahan wewenang ke pemerintahan di daerah. Nah, selanjutnya ada struktur pemerintah pusat. Yang pertama itu ada presiden dan wakil presiden, di mana presiden dan wakil presiden ini merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dan pemegang kekuasaan eksekutif di Republik Indonesia. Artinya, presiden dan wakil presiden merupakan pemegang kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Yang kedua yaitu ada menteri negara, di mana menteri ini merupakan perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Untuk yang terakhir yaitu ada pejabat setingkat menteri, di mana orang yang membantu kelancaran tugas kepresidenan. Penjabat setingkat menteri adalah sekretaris negara, jaksa agung, serta sekretaris kabinet. Next. Selanjutnya itu ada wewenang pemerintahan pusat. Kewenangan pemerintah pusat merupakan wewenang yang dimiliki oleh pemerintah pusat untuk mengurusi atau mengatur pemerintahan secara keseluruhan. Nah, kewenangan pemerintah pusat ini meliputi satu, politik luar negeri, di mana pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menjalin hubungan dengan negara lain dalam lingkup politik. Misalnya, dengan mengangkat pejabat diplomatik dan menunjuk warga negara untuk duduk dalam jabatan lembaga internasional, menetapkan kebijakan luar negeri, melakukan perjanjian dengan negara lain, serta menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri. Yang kedua, itu pertahanan. Pemerintah pusat mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata, membangun dan mengembangkan sistem pertahanan negara dan persenjataan, menetapkan kebijakan untuk wajib militer, bela negara bagi setiap warga negara. Next. Yang ketiga itu ada keamanan. Keamanan yang dilakukan pemerintah yaitu dengan mendirikan dan membentuk kepolisian negara, menetapkan kebijakan keamanan nasional, menindak setiap orang yang melanggar hukum negara, menindak kelompok atau organisasi yang kegiatannya mengganggu keamanan negara. Dan yang keempat, moneter dan fiskal nasional, di mana pemerintah pusat memiliki wewenang untuk mencetak uang dan menentukan nilai mata uang, menetapkan kebijakan moneter, serta mengendalikan peredaran uang. Next. Yang kelima, justisi. Pemerintah pusat mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga pemasyarakatan, menetapkan kebijakan kehakiman dan keimigrasian, memberikan gerasi,
amnesti, abolisi, membentuk undang-undang, dan peraturan lain yang berskala nasional. Dan yang terakhir yaitu agama. Pemerintah pusat memiliki wewenang untuk menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan. Next. Yang selanjutnya ada karakteristik. Yang pertama ada otorisasi tertinggi, yaitu pemerintah pusat memiliki otoritas tinggi dalam suatu negara. Hal itu yaitu badan atau institusi yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan yang penting untuk negara secara keseluruhan. Yang kedua, ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yaitu pemerintah pusat biasanya terdiri dari 3 cabang utama. Yang pertama ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif yaitu membuat undang-undang, eksekutif mengimplementasikan undang-undang, dan yudikatif menegakkan undang-undang melalui sistem peradilan. Yang selanjutnya, yang nomor 3, ada penyelenggaraan layanan publik, yaitu pemerintah pusat bertanggung jawab atas penyelenggaraan berbagai layanan publik yang penting bagi warga negara, seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, infrastruktur, dan lain-lain. Yang keempat, ada perencanaan dan pengelolaan sumber daya, yaitu pemerintah pusat bertanggung jawab untuk merencanakan dan mengelola sumber daya negara, termasuk anggaran, kebijakan ekonomi, dan pengembangan infrastruktur. Next. Oke, selanjutnya yang kelima, yaitu pengaturan dan pengawasan. Pemerintah pusat biasanya memiliki peran dalam mengatur dan mengawasi berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti keamanan, lingkungan, ekonomi, dan sosial. Yang keenam, representasi internasional. Pemerintah pusat mewakili negara di tingkat internasional, menjalankan hubungan luar negeri, dan terlibat dalam perjanjian internasional. Yang ketujuh, pengambilan keputusan yang demokratis. Dalam sistem demokratis, pemerintah pusat diharapkan untuk mengambil keputusan yang mewakili kepentingan dan kehendak rakyat, seringkali melalui pemilihan umum dan mekanisme partisipasi publik lainnya. Yang kedelapan, ada konsolidasi kekuasaan, yaitu pemerintah pusat biasanya merupakan entitas yang mengonsolidasikan kekuasaan politik dan administratif di tingkat nasional. Meskipun ada negara yang memiliki sistem federal di mana kekuasaan dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Next. Oke, di sini masuk ke struktur dan komponen APBN, di mana sejak tahun 2001, prinsip anggaran yang digunakan saat ini adalah anggaran defisit atau surplus. Maka format dan struktur APBN pun berubah dari T account menjadi I account. Format dan struktur I account ini terdiri dari komponen sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendapatan negara dan hibah. Pendapatan negara ini terdiri dari penerimaan pajak, yang mana penerimaan pajak ini berasal dari pajak dalam negeri, yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, serta lainnya. Serta yang kedua ada pajak perdagangan internasional, yang terdiri dari biaya masuk dan tarif ekspor. Kemudian yang kedua ada penerimaan SDA, yang terdiri dari migas dan non-migas. Kemudian ada yang ketiga ada bagian laba dari BUMN, dan ke-8 ada PNBP. Kemudian hibah. Hibah di sini yaitu bantuan yang berasal dari swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri, dan pemerintahan luar negeri. Kemudian yang kedua ada belanja negara, yang mana terdiri dari dua, yaitu belanja pemerintah pusat, yaitu belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan pemerintahan pusat, baik yang dilaksanakan di pusat maupun di daerah. Belanja pemerintah pusat ini menjadi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembiayaan bunga utang, subsidi BBM dan subsidi non-BBM, belanja hibah,
belanja sosial, dan belanja lainnya. Kemudian yang kedua ada belanja pemerintahan daerah atau APBD, yaitu belanja yang dibagi-bagikan kepada pemerintah daerah untuk kemudian masuk ke dalam pendapatan APBD daerah yang bersangkutan. Belanja daerah ini meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana otonomi khusus. Kemudian ada yang ketiga yaitu pembiayaan, yaitu terdiri dari pembiayaan dalam negeri, yaitu meliputi pembiayaan perbankan, privatisasi, surat utang negara, serta penyertaan modal negara. Kemudian yang kedua ada pembiayaan luar negeri yang terdiri dari penarikan pinjaman luar negeri yang terdiri atas pinjaman program dan pinjaman proyek. Kemudian ada pembiayaan cicilan pokok utang luar negeri yang terdiri atas jatuh tempo dan moratorium. Next. Ya, berikutnya itu ada fungsi APBN. Jadi untuk fungsi APBN yang pertama yaitu fungsi pengawasan. Jadi anggaran harus menjadi pedoman dalam menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu ada fungsi alokasi. Jadi bertujuan untuk membagi anggaran dan mengalokasikannya kepada pembangunan dan pemerataan. Anggaran yang dibuat itu harus untuk memangkas pengangguran, mengurangi inefisiensi sumber daya, dan meningkatkan daya guna perekonomian. Yang ketiga yaitu fungsi distribusi. Jadi, fungsi anggaran itu berfokus pada penyaluran dana kepada masyarakat berdasarkan alokasi yang telah ditetapkan. Kebijakan negara harus memperhatikan rasa keadilan dan juga kepatutan. Yang keempat itu ada fungsi stabilisasi. Jadi, anggaran pemerintah menjadi alat kontrasepsi, memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Jadi APBN ini untuk menjaga keseimbangannya yaitu melalui intervensi untuk mencegah adanya inflasi. Berikutnya yaitu ada fungsi otorisasi, yaitu anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja untuk tahun tersebut. Dan yang terakhir yaitu ada fungsi perencanaan, anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Next. Baik, yang selanjutnya ada pencatatan transaksi pemerintahan pusat. Pencatatan transaksi pemerintahan pusat ini adalah proses penting untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara. Berikut ini ada beberapa poin yang umumnya menjadi bagian dari proses pencatatan transaksi pemerintahan pusat. Yang pertama ada sistem akuntansi. Pemerintah pusat biasanya memiliki sistem akuntansi yang terpusat untuk mencatat semua transaksi keuangan. Sistem ini mencakup berbagai jenis transaksi, mulai dari penerimaan pendapatan, seperti pajak dan penerimaan lainnya, hingga pengeluaran, seperti belanja operasional, pembayaran gaji pegawai, investasi, dan pembayaran utang. Dan yang kedua ada standar akuntansi. Pemerintahan pusat biasanya mengikuti standar akuntansi yang telah ditetapkan, seperti standar akuntansi pemerintahan yang dikeluarkan oleh badan regulator atau standar internasional seperti IPSAS. Dan yang ketiga ada pengelompokan transaksi. Transaksi keuangan dicatat berdasarkan jenisnya untuk memudahkan pelacakan, analisis, dan pelaporan. Ini mungkin mencakup pengelompokan transaksi berdasarkan sumber pendanaan, misalnya dana umum dan dana khusus, dan dana hibah. Yang selanjutnya ada jenis belanja, misalnya belanja rutin, belanja modal, atau tujuan pengeluaran, misalnya pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dan yang keempat ada pelaporan keuangan. Pemerintah pusat biasanya diwajibkan untuk menyajikan laporan keuangan seperti periodik, seperti laporan anggaran, laporan neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Laporan ini memberikan gambaran tentang kondisi keuangan pemerintah pusat dan kinerjanya dalam mengelola keuangan negara. Dan yang kelima ada audit. Audit proses pencatatan transaksi pemerintahan pusat juga harus disertai dengan audit independen oleh Badan Audit Eksternal. Audit ini bertujuan untuk memverifikasi keakuratan pencatatan transaksi, kepatuhan terhadap peraturan dan standar, serta efektivitas pengendalian internal.
Dan yang terakhir ada transparansi dan akses informasi. Pemerintahan pusat diharapkan untuk menjaga transparansi dalam pencatatan transaksi keuangan dan memberikan akses yang memadai kepada publik untuk informasi tersebut. Hal ini dapat dilakukan melalui publikasi laporan keuangan secara terbuka dan transparan, serta melalui mekanisme lain seperti portal transparansi keuangan. Next. Yang selanjutnya ada saldo normal segmen akun pada masing-masing pos laporan keuangan. Nah, untuk cara mencatatnya, yang pertama, cara mencatat transaksi penambah aset adalah menggunakan akun aset dengan nilai pada sisi debit, dan apabila mencatat transaksi pengurang aset, maka menggunakan akun aset dengan nilai pada sisi kredit. Nah, untuk saldo normal dari akun aset sendiri ada di sisi debit. Yang selanjutnya, untuk mencatat transaksi penambah kewajiban adalah menggunakan akun kewajiban dengan nilai pada sisi kredit, dan apabila mencatat transaksi pengurang kewajiban, maka menggunakan segmen akun kewajiban dengan nilai pada sisi debit. Nah, untuk saldo normalnya sendiri ada di sisi kredit. Selanjutnya, untuk mencatat transaksi yang langsung menambah ekuitas adalah menggunakan akun ekuitas dengan nilai pada sisi kredit, dan apabila mencatat transaksi yang langsung mengurangi ekuitas, maka menggunakan akun ekuitas dengan nilai pada sisi debit. Untuk saldo normalnya sendiri ada di sisi kredit. Selanjutnya, cara mencatat transaksi pendapatan LO transaksi beban LO dan belanja LRA, termasuk transfer ke daerah, yaitu menggunakan segmen akun beban dan belanja dengan nilai pada sisi debit, dan apabila mencatat transaksi yang mengurangi beban LO dan belanja RA, maka menggunakan akun beban dan belanja dengan nilai pada sisi kredit. Untuk saldo normalnya sendiri ada di debit. Selanjutnya, untuk mencatat transaksi penerimaan pembiayaan menggunakan akun penerimaan pembiayaan dengan nilai pada sisi kredit, dan apabila mencatat transaksi yang menggunakan penerimaan pembiayaan, maka menggunakan akun penerimaan pembiayaan dengan nilai pada sisi debit. Nah, untuk saldo normalnya sendiri ada di sisi kredit. Selanjutnya, cara mencatat transaksi pengeluaran pembiayaan adalah menggunakan akun pengeluaran pembiayaan dengan nilai pada sisi debit, dan apabila mencatat transaksi yang mengurangi pengeluaran pembiayaan, maka menggunakan akun pengeluaran pembiayaan dengan nilai pada sisi kredit. Untuk saldo normal sendiri ada di debit. Selanjutnya, cara mencatat transaksi penerimaan transitoris menggunakan segmen akun pada akun penerimaan transitoris dengan nilai pada sisi kredit, dan apabila mencatat transaksi yang mengurangi penerimaan transitoris, maka menggunakan segmen akun anggaran secara manajerial dikodifikasikan ke dalam segmen akun, dan nilainya dicatat hanya pada satu sisi debit atau kredit yang menjadi saldo normalnya, sebagaimana saldo normal segmen akun pada masing-masing pos laporan keuangan tanpa penyeimbang. Yang selanjutnya ada double entry system, yakni sistem pembukaan jurnal ganda. Hasil identifikasi transaksi keuangan dikodifikasikan ke dalam akun, dan secara kaidah umum akuntansinya juga mengidentifikasi atas kodifikasi akun pasangannya, dan nilainya dicatat juga secara berpasangan, jumlah yang sama di sisi debit dan sisi kredit. Next,
Next. Yang selanjutnya dalam panduan penggunaan jurnal akuntansi pada pemerintah pusat, secara kaidah umum akuntansi untuk jurnal akuntansi pemerintahan dalam pencatatan suatu transaksi atau kejadian keuangan dan pengisaran ke dalam masing-masing buku besar akrual dan buku besar kas itu digolongkan berdasarkan yang pertama jurnal anggaran, yang kedua jurnal transaksi pendapatan, yang ketiga jurnal transaksi belanja, yang keempat jurnal transaksi pembiayaan, yang kelima jurnal transaksi transitoris, yang keenam jurnal penyesuaian, yang ketujuh jurnal penutup. Next. Yang selanjutnya ada jurnal akuntansi transaksi belanja tunai pada entitas akuntansi atau pelaporan, yaitu menunjukkan bahwa entitas akuntansi atau pelaporan mencatat statement akun beban atau belanja di sisi debit atas transaksi pelaksanaan anggaran belanja yang menjadi kewenangannya, namun tidak mencatat akun kas di sisi kredit karena secara pembayaran kasnya ditagihkan kepada kuasa BUN guna membebani rekening kas negara. Nah, yang selanjutnya ada jurnal akuntansi transaksi belanja tunai pada kuasa BUN. Nah, yaitu menunjukkan bahwa kuasa BUN mencatat statement akun beban atau belanja di sisi debit hanya untuk kebutuhan pelaporan arus kas keluar di LAK, sedangkan pencatatan akun kas di sisi kredit sesuai dengan kewenangan kuasa BUN dalam mencatat arus uang keluar di LAK dan pengaruhnya terhadap posisi kas di neraca. Nah, yang terakhir yakni penggabungan jurnal akuntansi transaksi belanja tunai. Secara auto apabila entitas pelaporan menggabungkan jurnal akuntansi transaksi belanja tunai sesuai dengan kaidah umum jurnal akuntansi, bahwa transaksi pengakuan beban atau belanja menggunakan statement akun beban atau belanja di sisi debit dan pengurangan aset berupa kas atas beban atau belanja dimaksud menggunakan statement akun kas di sisi kredit. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.